Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita akan membahas pertemuan mengenai farmakoterapi endometriosis sebagai salah satu mata kuliah di farmakoterapi 2. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa itu endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah penyakit misterius pada zaman modern ya. Jadi penyakit dengan dampak luas dan merusak tapi sering disalahpahami. Nah, endometriosis itu 80 juta wanita dan anak wanita itu cenderung terus bertambah dari angka tersebut dan lebih sering terjadi dibandingkan HIV, AIDS, dan juga kanker payudara. Nah, endometriosis itu sendiri yaitu kelenjar dan stroma endometrium itu berada di luar kavum atau dinding uterus. Dan epidemiologinya, angka kejadiannya itu 5-15% wanita pada masa reproduksi. Dan biasanya pada usia 30 tahunan. Dan nulipara serta infertil. Kemudian patofisiologi dari endometriosis itu sendiri yaitu jaringan endometrium ektopik itu bersifat fungsional sehingga memberi respon terhadap hormon dan mengikuti perubahan siklus menstruasinya. Nah, akibat jaringan endometrium ektopik yang mengalami menstruasi tersebut, maka endometrium itu mengalami peradangan peritoneum. Jadi endometrium itu kan letaknya di rahim. Jadi akibat jaringan endometrium ektopik yang mengalami menstruasi ini, maka terjadi peradangan peritoneum atau selaput di bagian perutnya, kemudian terjadi fibrosis, terjadi nyeri, kemudian terjadi pelekatan-pelekatan, dan itu menyebabkan infertility atau ketidaksuburan dan juga mengakibatkan obstruksi usus. Nah, lokasi endometriosis itu sendiri itu bisa dilihat. Nah, ini yang pertama itu ada ovarium. Jadi ovarium itu di sini. Kemudian ada yang 5 ini tuba falopinya di sini. Kemudian ini vagina itu di bagian sini. Kemudian juga ada ileum itu 13. Nah, itu bisa dilihat sendiri di bagian ini. Kemudian ada jaringan parut yang 15. Nah, jaringan parutnya ini di bagian ini. Kemudian ada ureter, ada vesika urinaria. Kemudian ada cavum douglasi itu di sini, cavum douglasi. Kemudian ada ligamentum latumnya di sini. Nah, itu adalah lokasi endometriosis. Itu biasanya di sekitar uterus ya, di sekitar uterus. Jadi di sekitar uterus ini. Jadi ini adalah lokasi-lokasi yang kemungkinan bisa terkena endometriosis. Ini ya, lokasi-lokasi yang kemungkinan bisa terkena imbasnya dari endometriosis. Kemudian, nah endometriosis itu letaknya, jadi di sini kan ada ovarium, di sini ada ovarium, kemudian ada tuba falopi, dan di sini ada rahim atau uterus, kemudian di sini ada endometrium. Jadi endometrium itu adalah lapisan dari rahim, dari uterusnya. Nah, endometriosis itu dia bisa dari lapisan. Jadi endometrium itu termasuk di sininya. Nah, itu bisa mengalami endometriosis ya. Di sini bisa mengalami endometriosis. Nah, endometriosis itu letaknya bisa di jaringan sekitar uterus gitu. Di jaringan sekitar endometrium dan endometriumnya itu sendiri gitu yang mengalami. Kemudian jaringan endometriosis itu bersifat hidup dan berfungsi sebagai endometrium yang normal.
Nah, kemudian ada skenario kasus seorang wanita usia 37 tahun datang dengan batuk darah atau hemoptisis pada setiap siklus haid. Nah, itu contohnya itu adalah gejala-gejala yang dialami karena endometriosis. Dan ini endometriosisnya itu sudah apa ya, sudah jalan atau sudah metastasis gitu ke nasofaring gitu ya, karena dia mempengaruhi terjadi batuk darah atau hemoptisis. Nah, adapun komplikasi endometriosis itu sendiri, itu terjadi perdarahan yang berulang dan berlangsung lama, sehingga menyebabkan pembentukan jaringan parut atau pembentukan adhesi. Nah, adhesi inilah itu yang dapat menyebabkan infertility atau ketidaksuburan dan juga obstruksi usus. Ya. Kemudian adapun gejala klinik dari endometriosis itu sendiri sering terjadi pada wanita usia 20 sampai 30-an tahun. Kemudian terjadi nyeri panggul, yaitu adalah dysmenorrhea atau nyeri haid. Kemudian juga dispareunia, itu implantasi DCD. Kemudian ada dysesia, yaitu nyeri pada defekasi waktu buang air besar, yaitu terjadi implantasi di rektosigmoid. Kemudian apa gejalanya juga ada infertilitas, yaitu adesi genitalia interna. Nah, untuk dispareunia ini adalah apa? Jadi dispareunia itu adalah nyeri senggama terutama terjadi saat deep penetration itu pada kasus endometriosis di cavum Douglasii. Kemudian tanda-tandanya itu adalah terjadi uterus retrofleksi, jadi tegang pada rahim. Kemudian ada nodul atau ada benjolan pada ligamentum sakrouterina. Kemudian ada endometrioma, yaitu kista coklat. Dan ada bercak di vagina atau vaginal staining. Nah, ini seperti ini ya, kasus endometriosis. Kemudian untuk diagnosisnya itu bisa dilakukan laparoskopi atau laparotomi eksploratif. Dan kalau implantasinya baru, bercaknya warnanya masih kebiruan. Kalau implantasinya lama, bercaknya coklat. Nah, implantasi paling lama itu karena terjadi pembentukan jaringan fibrosis, kemudian jaringan parut, maka warnanya bisa putih. Kemudian untuk biopsinya ditemukan stroma dan juga kelenjar endometrium dan juga hemosiderin. Nah, ini endometriosis pada dinding abdomen itu adalah seperti ini ya. Ini endometriosis pada dinding abdomen. Kemudian ini fotonya adalah endometriosis, itu diambil ketika terjadi pembedahan laparoskopik. Ya, terjadi pembedahan secara laparoskopi. Nah, kemudian ini kistanya ini dinamakan endometriomas dan bisa berkembang sebagai endometriosis implan dan kemudian mengalami perdarahan yang bisa mengalami perdarahan yang ringan sampai berat sampai ovarium selama periode beberapa bulan gitu ya. Jadi bisa mengalami perdarahan ringan maupun sampai berat sampai beberapa bulan. Nah, untuk gambaran laparoskopiknya endometriosis itu nanti terlihat vesikel jernih, vesikel yang mengalami perdarahan dan juga bercak kuning kecoklatan itu atau serbuk peledak, kemudian vaskularisasi atipikal dan telangi ektasis. Seperti itu. Kemudian untuk terapinya, farmakoterapinya adalah bisa menggunakan farmakoterapi obat
yaitu dengan farmakologi medikamentosa itu bisa dengan GnRH, yaitu gonadotropin releasing hormone agonis, dan itu dia fungsinya adalah menekan FSH sehingga terjadi pseudomenopause. Kemudian bisa dengan progesteron dengan atau tanpa estrogen sehingga bisa mengalami pseudo pregnancy. Nah, kemudian ada danazol juga, itu derivat androgen, dia juga menekan FSH atau LH dan bisa mengalami pseudomenopause. Nah, untuk terapi lainnya itu diperlukan apabila sudah ada kista, sudah ada benjolan-benjolannya, maka dilakukan terapi pembedahan, yaitu bedah konservatif. Nah, itu bila fungsi reproduksinya itu masih diperlukan. Kemudian lisis perlekatan dan juga ablasi implan dengan laparoskop. Dan ada juga yang definitif itu dengan total abdominal hysterectomy atau total pengangkatan rahim secara total di bagian perutnya dan BSO atau bilateral salpingo-oopharectomy. Seperti itu ya. Jadi ini adalah terapi untuk endometriosis. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan, nah kita overview saja dulu sebelum contoh-contoh kasus nantinya. Nah, kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum.